Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan lewat Mana Rema pagi ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kebaikan Tuhan dari hari ke hari yang kami nikmati. Pagi ini kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi setiap pribadi yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema fenomena pohon pisang. Kita membaca Filipi pasal 1 ayat 21 bagian A saja. Filipi pasal 1 ayat 21 bagian A. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di antara banyak jenis buah-buahan, pisang merupakan buah yang mudah dijumpai di belahan bumi ini dan sangat digemari banyak orang. Selain mudah tumbuh, pohon pisang ini juga memiliki keunikan. Pohon pisang ini tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Walaupun pohon pisang ini ditebang, tunasnya akan tumbuh kembali sampai menghasilkan buah. Sesudah itu barulah pohon ini mati. Kekristenan adalah suatu kehidupan yang unik. Rasul Paulus berkata, kita harus memuliakan Kristus baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Filipi 1 ayat yang ke-20. Tidak ada pohon yang bisa mengeluarkan buah kalau di dalamnya tidak mengalir zat hidup melalui urat akarnya. Demikian juga tidak ada orang Kristen yang mengeluarkan buah-buah yang baik kalau dia tidak berakar di dalam Kristus dan zat hidup ilahi tidak mengalir di dalam dia melalui Roh Kudus. Buah Roh Kudus dihasilkan melalui doa. Doa menghasilkan iman, iman menghasilkan kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai sejahtera. Hidup adalah kesempatan untuk menghasilkan buah, dan tanpa buah kekristenan itu tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat contoh yang dicatat dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ya. Pohon ara yang ditanam di kebun anggur dinanti buahnya sampai tahun yang keempat. Kalau kita belajar yang pertama dari pohon ara yang ditanam di kebun anggur itu, yang pertama tempatnya sudah istimewa. Yang kedua, pohon ara ini bisa menyerap zat-zat makanan yang seharusnya diperuntukkan pohon anggur. Yang ketiga, kita melihat diberi kesempatan, ya. Tahun keempat, kalau tidak menghasilkan buah, maka pohon itu ditebang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, pohon yang besar, daun yang rimbun belum membuat Tuhan puas, sebab yang dicari adalah buah. Ada bermacam-macam buah yang bisa kita jumpai dalam Alkitab dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah buah yang asam. Kita bisa membaca Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kita melihat dinanti buah anggur yang manis, dicangkul,
dibuang batu-batunya. Yang ditanam bukan sembarang pohon anggur, tapi dikatakan pohon anggur pilihan. Dikasih menara jaga di tengah-tengahnya, lalu menggali lubang tempat memeras anggur, sudah dipersiapkan. Ya, mendirikan sebuah menara jaga itu berarti pohon anggur itu dijaga benar-benar dari serangan kalau ada binatang-binatang yang masuk ke dalam kebun itu. Lalu sudah dipersiapkan tempat untuk memeras anggur. Yang dinantikan adalah buah anggur yang manis, tetapi yang dihasilkan buah anggur yang asam. Kita bisa melihat betapa kecewanya pemilik kebun anggur ini, yang dinanti yang manis tapi yang dihasilkan yang asam, buah yang asam. Yang kedua, buah yang pahit. Kita bisa membaca itu di 2 Samuel 6 ayat 20 dan 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayat 23 mengatakan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Melawan orang yang diurapi Tuhan, melawan pemimpin dalam keluarga. Kita melihat mengakibatkan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya atau mandul. Ya, kalau kita tidak memiliki penundukan diri, maka kita juga bisa mengalami mandul secara rohani. Tidak pernah berbuah, kalaupun berbuah, buahnya bukan buah yang baik. Ya, buahnya mungkin asam, tidak semua orang suka kecuali orang yang hamil muda, atau buahnya busuk, ya tidak dapat dinikmati, dibuang saja. Ya, yang ketiga adalah buah yang busuk. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai 14. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi serta berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Ini buah yang busuk. Orang yang hidup mau dibuat mati. Sebenarnya orang yang mati diupayakan supaya hidup, tetapi kita melihat orang-orang Yahudi mengadakan komplotan sejumlah 40 orang dan mereka bersumpah. Kata bersumpah diulang sampai 2 kali pada 2 ayat ini. Dikatakan mereka bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini buah yang busuk, menghendaki bencana dalam kehidupan orang lain. Seharusnya bisa menjadi saluran berkat, keselamatan, kesembuhan, pertolongan, tapi ini malah mencelakakan. Contoh lain bisa kita lihat, yaitu Haman yang merancangkan kematian Mordekai. Ya, seperti pepatah berkata, siapa menggali lubang, dia akan jatuh ke dalamnya, dan itu dialami oleh Haman. Haman menyiapkan tiang untuk menyulahkan Mordekai, tapi pada akhirnya yang disulahkan bukan Mordekai, tetapi Haman sendiri. Yang terakhir, buah yang manis. Ya, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku,
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau buah itu manis ya, dicari banyak orang, dinikmati banyak orang. Kalau buah itu dinikmati enak rasanya, orang yang tidak pelit akan berbagi ya. Tapi kalau buah itu asam, buah itu pahit, buah itu busuk, maka tidak akan ya dengan sukacita orang itu menikmatinya. Demikian juga kalau hidup kita ini menghasilkan buah yang manis, kehadiran kita dinantikan orang. Bahkan bukan hanya itu, kehadiran kita bisa menjadi berkat. Mari kita terus berusaha dan berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berkata berusaha, karena apa? Pada dasarnya manusia itu punya sifat tidak baik. Paulus mengakui, kalau aku ingin berbuat baik, yang jahat sudah datang lebih dahulu. Itu sebabnya saya berkata mari kita berusaha. Dan bukan hanya berusaha, tapi berjuang. Berjuang melawan kelemahan tubuh kita. Berjuang melawan sifat-sifat daging yang tidak baik. Dilawan, ditundukkan supaya bisa menghasilkan buah-buah yang manis yang dapat dinikmati orang lain dan memberkati banyak orang. Hidup ini kesempatan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, mari pergunakan kesempatan yang masih Tuhan percayakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Jujur kami mengakui bahwa kami masih belum mampu. Seringkali kami gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Tetapi biar dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, penolong yang Tuhan berikan itu, dalam hidup ini kami tidak menghasilkan buah yang asam. Kami tidak menghasilkan buah yang pahit. Kami juga tidak menghasilkan buah yang busuk. Tetapi kami bisa menghasilkan buah yang manis. Sehingga segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber kehidupan kami dan sumber segala karunia dan berkat. Hamba-Mu berdoa berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Dan hamba berdoa terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada setiap pribadi yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tuntunan Tuhan. Tuntun kami terus berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga hidup ini semakin memuliakan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.